Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Kuda Hitam bersama saya Muhammad Kurniawan. Kali ini kita kedatangan tamu Om Agung Kuswiranto ya, teman satu SMA di GJ 93. Kita akan bincang-bincang lah dengan Mas Agung nih, Om Agung nih untuk kasih insight ya mengenai karirnya Om Agung ya. Oke, ini saya bacain dulu deh. Biodatanya ini secara singkat itu Om Agung ini sekarang menjabat sebagai Senior Manager Risk Analysis and Subject Matter Expert Well Engineering di Baker Hughes Europe. Wah, ini keren kan perusahaannya. Yang terus kemudian bentar nih, maklum umur mulai tua nih Mas. Saya belum pakai. Jangan. Nah, terus di CV-nya Om Agung ini dulu adalah mahasiswa Undip nih ceritanya ya, Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Mesin. Nah, terus kemudian sempat kerja di divisi Consulting and Project Management, keren nih Project Management, Halliburton Europe sebagai Senior Consultant sebelum sekarang ini bekerja di Petroleum and Energy Transition di divisi Consulting Baker Hughes Europe sebagai tadi yang saya sebut sebagai Senior Manager Risk Analysis and Subject Matter Expert di Well Engineering sejak tahun 2014. Nah ini kan kita mesti banyak nanya kepada Om Agung ya, gimana ceritanya Om Agung ini bisa keluyuran ya dalam tanda kutip sampai ke Europe. Scotland kan di kota Aberdeen ya. Aberdeen. Ya, Aberdeen. Nah ini monggo cerita sedikit ya, kilas balik lah. Ya gitu. Oke. Om Nono, matur nuwun sebelumnya diberi kesempatan untuk diskusi lah, lebih informal lah ya. Karena kita kan kita udah lama banget ya dari zaman SMP sampai SMA, terus setelah lama nggak ketemu, terus ketemu di San Francisco ya waktu itu. Iya, San Francisco. Sempat ke Berkeley-nya, UC Berkeley. Iya pernah. Kan bareng kita berdua waktu itu. Iya. Berkesana kan. Masya Allah, lama sekali itu. Iya. Dan tetangga di kampung. Jadi ya. Oke, ya tadi terima kasih sebelumnya untuk kesempatan untuk diskusi ini. Semoga bermanfaat buat sharing ataupun tukar pikiran atau buat adik-adik juga. Ya seperti saya kilas balik sedikit ya. Satu alumni dengan Om Nunung tahun 93, kemudian melanjutkan di Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Kemudian sempat bekerja di beberapa perusahaan di Indonesia. Dan terus kemudian pindah ke UK, Scotland sekitar 15 tahun yang lalu, mungkin 2007 kalau nggak salah, di Halliburton, kemudian di Baker Hughes. Jadi ya mungkin banyak sebagian besar karir saya di oil and gas, dan sekarang lebih ke energi transisi karena climate change dan sebagainya. Kita lebih ke, selain ke oil and gas, kita ke carbon capture storage dan geothermal, closed loop, dan underground gas storage juga. Oke. Ini menarik tadi ya, sebenarnya ternyata memang ada pergeseran ya. Ini kita bicara ngobrol-ngobrol singkat dulu dan mengenai yang sekarang ini kan pergeseran dari energi fosil ya, energi minyak dan gas bumi. Betul. Itu kemudian ada perubahan yang cukup signifikan ya dalam 1-2 tahun terakhir lah ya, mengenai carbon capture ya. Nah, dan itu juga memaksa perusahaan-perusahaan besar di dunia, terus kemudian service company-nya juga untuk memikirkan bagaimana sih membuat teknologi untuk mengcapture karbon gitu ya, sebagai salah satu prasyarat supaya target climate change zero carbon emission ya, itu bisa tercapai kalau tahun 2050 gitu kan kira-kira. Betul. Kalau enggak kan katanya
akan mengancam keberadaan umat manusia juga gitu kalau terlalu. Ya, dalam jangka panjang. Ya, jadi selain sudah 2 tahun mungkin karena mungkin di Europe khususnya ya perkembangannya lebih cepat karena juga regulasi dari government dan support dari funding dari pemerintah di hampir seluruh Eropa juga. Jadi kita selain tergantung dari minyak dan gas, kita dari minyak kita transisi ke gas, kemudian kita juga perlu mulai memikirkan untuk bisa mengurangi emisi. Di Norway udah mulai dari sekitar tahun 2000-an malah. Jadi semua gas yang diproduksi kalau di oil and gas kan ada flare gitu kan, masuk gitu semua gas mereka langsung diinjek kembali ke dalam bumi karena mereka ada tax juga, dan sekarang mulai berkembang ke hampir di seluruh negara di Eropa. Dan selain itu mereka juga ada teknologi baru untuk mengutilisasi menggunakan, misalnya kalau biasanya sumur minyak kan setelah selesai ditinggal begitu di plug abandon kan istilahnya. Mereka mulai banyak perusahaan kecil dengan teknologi baru, dengan paten baru untuk menggunakan kembali sumur itu sebagai sumber panas bumi dengan closed loop. Maksudnya tidak ada emisi yang keluar, jadi dia diinjek, produksi dan injek kembali di sumur itu menggunakan sumur-sumur yang lama yang udah nggak dipakai di oil and gas. Daripada cuma di semen ditinggalkan, mereka mencoba inovasi-inovasi baru, yaitu salah satunya. Salah satunya ya jadinya mengikuti tren ya. Tren lah, begitu ya. Tren dan juga perkembangan zaman dan juga perkembangan zaman. Juga kita harus selalu update juga ya, karena kan pekerjaan kan juga selalu berubah kan dari masa ke masa gitu. Either kita stay dan tertinggal sehingga kita kehilangan kerjaan, atau kita harus update dan mengikuti perkembangan teknologi dan expertise juga. Iya, betul. Nah, ini tadi menarik ya, dari perbincangannya singkat aja kita udah banyak tahu dan mengenai proses adaptasi ya dari Om Agung sendiri ya, bahwa sebelumnya mungkin lebih ke mengelola manage proses di minyak dan gas bumi. Terus kemudian dengan adanya tuntutan dan perkembangan zaman, trennya juga ke arah energi yang lebih bersih, mau nggak mau kita dituntut lebih banyak turut belajar juga gitu kan, supaya bisa menyesuaikan diri untuk dengan perkembangan yang dibutuhkan sekarang gitu ya. Tentunya juga mungkin tidak susah ya untuk menyesuaikan seperti itu ya, atau ada sebenarnya tidak susah. Ada transfer teknologi dan nggak beda jauh juga kan antara migas dan geothermal contohnya, misalnya, dan carbon capture storage menggunakan sumur yang sama dengan teknologi sedikit yang berbeda. Dan juga sebelum kita pindah ke carbon capture storage di Eropa kan, atau di negara-negara subtropis kan, mereka punya namanya underground gas storage ya. Dia simpan gas di waktu summer dan nanti akan diproduksi di waktu winter untuk energi di rumah segala macam, untuk penghangat di rumah dan segala macam, dan pergeserannya nggak begitu jauh dari sana. Jadi teknologinya, transfernya sedikit demi sedikit nggak begitu jauh dan ke sana juga. Nah, ini mungkin ada yang penasaran kan, ini Om Agung ini kan lulusan teknik mesin kan? Ya, betul. Terus kemudian kerja di oil and gas, terus kemudian energi transisi, energi bersih. Ini kaitannya kemana nih Om? Dari teknik mesin, perminyakan, terus gimana itu? Ya, sebetulnya saya dulu lulus dari teknik mesin Undip kan, kebanyakan dulu kalau zaman dulu kan mikirnya kan kalau teknik mesin lebih ke mesin, ke otomotif lah, engine, mesin pabrik gitu, engine. Tapi sebenarnya secara general itu sebenarnya lebih luas lagi ya, maksudnya semua yang bergerak dengan mekanikal itu semua berhubungan langsung dengan mechanical engineer dengan teknik mesin ya.
Seperti di dunia minyak, mungkin kalau orang awam melihatnya hanya berhubungan dengan mesin migas, dengan kompresor atau dengan generator atau dengan apapun yang di platform. Tapi sebenarnya kan banyak orang-orang yang kolega saya yang dari urusan teknik mesin bekerja di bidang oil and gas, dan mungkin kelihatannya tidak berhubungan langsung seperti di saya yang di well engineering, pada dasarnya yang berhubungan dengan sumur, drilling dan completion. Itu juga berhubungan dengan teknik mesin yang lebih ke material science sebenarnya, berhubungan dengan pressure, temperatur dan stress. Dan kemudian ada bidang lain seperti pada proses pengeboran itu ada bidang namanya geomekanik ya. Itu juga berhubungan dengan sedikit banyak berhubungan dengan teknik mesin, karena di situ berhubungan dengan pressure, stress, temperatur, dan sebenarnya itu bagian dari mechanical. Jadi apapun yang lebih bergerak yang berhubungan dengan mechanical mungkin ya nggak 100% nyambung, tapi ada kaitannya, dan memang kita setelah kuliah ya kita nggak semua ilmu yang kita dapat bisa diadaptasikan, tapi mungkin fundamentalnya dasarnya bisa dipakai seperti mekanika fluida atau dengan semuanya berhubungan dengan mekanikal itu bisa berhubungan juga. Oke. Nah, ini penjelasan singkatnya mungkin intinya ada bagian-bagian yang memerlukan bagian di oil and gas ya, memerlukan orang yang mengerti tentang teknik mesin lah, kira-kira gitu ya. Betul. Mungkin bagian-bagian tertentu kira-kira itu. Jadi sebetulnya mungkin juga teknik mesin tidak hanya di industri oil and gas saja, tapi mungkin bisa juga di industri yang lain ya. Industri misalnya betul. Contoh aerospace mungkin juga pasti butuh ya, pesawat atau segala. Iya kan? Iya, betul. Ya, saya kira itu menarik ya, dan industri industri migas ini kan dari dulu dikenal industri yang basah gitu ya. Ini pandangan pandangan Om Agung gimana ya Pak? Basah. Dulu jadi memang internya begitu atau gimana Om? Dulu waktu lulus SMA ya. Ngambil ke teknik mesin karena pada waktu itu kan tahun 93 itu kan masih Orde Baru ya. Pembangunan masih banyak, yang laku itu kan teknik sipil atau teknik arsitektur atau yang berhubungan dengan konstruksi lah. Nah pada saat itu saya mikirnya mungkin 5 tahun ke depan saya mikir yang lebih spesifik dan jarang saingannya waktu itu kan. Mikir coba ngambil ke teknik mesin, dan pada waktu itu mikirnya mungkin cita-cita saya mungkin nggak bekerja di oil and gas ya. Waktu itu mikirnya teknik mesin seperti kebanyakan pemikiran orang lah di otomotif gitu. Wah mungkin akan menarik kalau saya bisa bekerja di desainer atau di yang berhubungan dengan engineering di Formula One waktu itu. Mantap. Terlalu muluk-muluk ya. Tapi ternyata seiring ini sharing juga ya, seiring berjalannya waktu saya di Aberdeen ini saya bertemu dengan ada orang Indonesia juga, dia expert di dynamic fluid. Dia dulu bekerja di Formula One dan kemudian dia pindah ke oil and gas. Jadi setelah dibandingkan dia bilang di oil and gas lebih menarik dan lebih sedikit basah lah dia bilang. jadi berarti pilihan saya nggak rugi dong. Nggak salah ya. Dan dulu motivasinya waktu zaman kuliah nggak begitu kepikiran ya kerja di migas, karena jujur saja dari SMA jenengan kan kenal juga sama saya bukan orang yang smart, yang pinter di range top 10 kelas atau di mana di kuliah. Mungkin di SMP saya lumayan lah, tapi SMA kan udah jarang belajar, terus kuliah juga lebih banyak santainya, jadi angan-angan ke situ itu terlalu jauh ya. Dan emang waktu itu lowongan di perusahaan minyak itu emang waktu ada presentasi di kampus dan ada mengasih lamaran ke perusahaan-perusahaan minyak, itu presentasinya itu emang menarik, bagus, dan emang kalau dilihat waktu itu ya bidangnya lebih high tech.
dan kesempatan kerja di multicultural atau multinasional itu lebih besar dibanding industri-industri lain. Itu yang bikin menarik waktu itu. Mulai timbul itu berarti waktu apa ya? Waktu di mahasiswa ya, teknik mesin ada banyak apa namanya perusahaan-perusahaan dari berbagai industri datang ke kampus biasanya kan cari hiring ya. Betul. Dan itu bisa dibandingkan lah ya kira-kira gitu ya. Iya betul. Dan waktu itu kan sebagai fresh graduate kan mereka kasih range kan salarinya berapa sampai berapa kan, di situ kan kelihatan dibandingkan dengan industri lain. Pada waktu itu ya, saya sekarang nggak tahu, nggak lama. ya mungkin secara umum karena energi ini backbone ya, jadi atau oil and gas ya mungkin di situ ya keunggulannya ya. Mungkin bandingannya ya saya nggak tahu kalau di Indonesia ya, tapi kalau di luar mungkin industri yang cukup maju itu kayaknya seperti IT ya, Google, Apple. Iya betul. Ya mungkin kalau di Indonesia mungkin seperti gimana ya, seperti masih basah lah. Tapi kalau mungkin di Europe mungkin ya, kalau seperti di UK ya mereka mungkin yang lebih prestisius sebagai lawyer atau lawyer ya sekarang ya. Betul. Atau mungkin lawyer itu sepanjang zaman kali ya. Iya betul. seperti misalnya di Heriot-Watt itu kan universitas yang bagus sekali ya untuk petroleum engineering, kemudian di London juga itu hampir sebagian besar yang mengambil petroleum engineering justru bukan orang-orang dari UK, justru orang-orang dari luar UK yang kemudian mereka pengen kerja di oil and gas. Iya. Seperti itu gambarannya. Mungkin karena isu apa environment kah gitu atau? Iya, kalau sekarang ini ya, sebelumnya mereka memang kan lebih karena kayak di London kan backbone-nya lebih ke finance kan daripada ke energi lebih ke, kalau di Scotland sini kalau di Aberdeen memang ya penghasilan utamanya kayak di Balikpapan, penghasilan utamanya dari oil and gas, hampir semua orang kerja di oil and gas. Iya. Kebayang ya kalau apa seperti Balikpapan ya memang kota minyak ya, dibangun oleh minyak ya. Oke. Ya, betul. Nah waktu ini kita lihat waktu mahasiswa nih, waktu jadi kuliah di teknik mesin, terus kemudian ada presentasi gitu ya, presentasi dari berbagai ini. Nah itu ceritanya gimana nih sampai kemudian memutuskan untuk ikut melamar misalnya di perusahaan multinasional apa mungkin perusahaan minyak gitu, waktu itu ada atau gimana ceritanya? Waktu itu ada sempat waktu baru lulus ya, waktu itu ada perusahaan minyak Arco kalau Arco, ya. Waktu sekarang udah dibeli BP ya? Sekarang jadi ya mungkin apply ke sana terus sampai interview terakhir sampai misalnya tidak keterima. Dan kemudian setelah itu belum beruntung belum beruntung. Terus sempat kerja di beberapa industri sampai akhirnya terjun ke minyak. Jadi nggak langsung straight ke sana. Hampir semua orang bilang kan life path is not straight line kan. Iya. Jalan hidup kan nggak harus lurus kan. Iya, harus lurus. Jadi ke sana. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi awalnya juga nggak beruntung ya masuk ke migas ya? Iya betul. Tadi Arco, terus kemudian sempat di industri yang lain. Nah dari pekerjaan pertama sampai ke industri minyak ini ada rentang waktu berapa lama untuk kerja di industri yang lain? Sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Saya terus sempat masuk di migas mulai di Expand sebelum yang sekarang jadi Medco, terus dari situ saya pindah ke Elnusa, anak perusahaan Pertamina. Kemudian dari situ saya mulai berpikir untuk, waktu itu saya masih muda, saya ingin punya pengalaman, saya ingin salah satu industri yang ada chance untuk bekerja ke overseas waktu itu ya di migas ya. Terus ada sempat, ini flashback ya, selama di Elnusa sempat apply juga kan, dulu kan ada apa ya kayak
job fair atau kayak campaign gitu dari perusahaan Middle East waktu itu, dari Kuwait Oil Company KOC waktu itu di Jakarta. Terus waktu itu sekitar tahun berapa ya, 2005 kalau nggak salah. Keterima waktu itu. Cuma dari ibu waktu itu, dari kan Bapak 2003 Bapak udah nggak ada, tinggal ibu, jadi ibu mikir jangan terlalu jauh lah, karena boleh lah kalaupun ke luar negeri jangan itulah, kan orang cuma di kampung kan mikirnya Middle East kan gimana kayak waktu itu kan. 2005 kan nggak jauh-jauh aman dari perang Irak waktu itu kan. Oke. Terus setelah itu masih kerja di El Nusa, terus sempat ada interview waktu itu di Transocean di Singapura, saya interview ke sana. Lagi juga belum beruntung waktu itu. Terus nggak begitu lama kemudian dapat interview dari Santos di Brisbane di Australia. Saya ke sana selama 1 minggu interview, dan udah selesai, kita udah dapat offer. Dan di saat dapat offer, di saat yang bersamaan saya dapat pekerjaan di sini. Di waktu itu pertama kali offernya di Norway, dan kemudian saya pikir waktu itu mungkin lebih menarik di Europe gitu, karena saya belum pernah juga waktu itu kan. Jadi akhirnya setelah berpikir, pertimbangkan sana sini, akhirnya oke. Setelah di sana, di hiring manajernya dari sini bilang oke, kamu harus resign, saya kasih waktu 2 minggu, semua kita urus, kamu harus pergi ke sini karena kita butuh cepat, dan kebetulan sekarang kita butuhnya yang lebih cepat di Scotland, di Aberdeen. Kamu mau nggak kalau ini prosesnya dipercepat ya? Oke. 2 minggu, waktu itu saya masih kos di Jakarta, ya saya tinggalkan kos, bawa tas 1 koper, pergi saya ke sini. Mantap. Tapi ini menarik ya, setelah beberapa tahun bekerja, terus kemudian masuk ke industri migas, tiba-tiba ada semacam akselerasi ya kan, dari expand, terus kemudian El Nusa, terus ada kepikiran sesuatu yang oke, saya pengen nyoba ke luar negeri gitu kan. Nah ternyata di opportunity di luar negeri sepertinya lagi banyak gitu ya, atau gimana? Atau emang Anda atau Om Agung ini nyari tembak semua gitu, atau gimana? Waktu itu saya lebih waktu di Santos waktu itu ya ada saya dulu namanya apa ya, Ringzone kalau nggak salah. Sekarang kan udah ada LinkedIn segala macam, dulu kan belum ada, karena dulu aja Ringzone ada, dan Oil Care kalau itu nggak salah. Saya apply di sana, dan memang posisinya waktu itu buat bukan di Brisbane, mana sih, di Adelaide, di Adelaide. Di Adelaide, and dari sana mereka itu kan ada proses tesnya juga kan sebelum interview. Mereka arrange tes kayak psikotes gitu online. Dia di arrange waktu itu di kantornya Santos di dekat Senayan waktu itu kalau nggak salah. Terus yang dari sananya cuma bilang oke, kamu harus kerja di kantor ini, nanti HR manager di Indonesia akan siapin segalanya. Waktu saya ketemu dengan HR manager di Indonesia, mereka juga bingung. Anda dapat info lowongan dari mana? Soalnya kita yang dari sini, yang dari internal pengen ke sana belum dapat. Kenapa Anda bisa dapat? Ya, saya bilang saya juga nggak tahu. Saya apply dari emang ada apa job opening di sana. Saya apply dan emang dipanggil langsung dari sana gitu. Dan setelah itu ya, setelah psikotes segala macam itu selesai, dianggap lulus, terus kita di offer interview untuk berangkat ke sana, ke Adelaide sekitar seminggu waktu itu. Oke. Ya menarik juga ya, karena memang opportunity kalau misalnya udah di migas, kerja di migas di satu perusahaannya sendiri yang walaupun multinasional juga nggak sebetulnya nggak besar amat untuk dapat rotasi ke luar negeri. Ya, mungkin penempatan mungkin 3-6 bulan bisa, tapi kalau agak lama mungkin agak sulit ya, itu pun mungkin 1-2 orang ya. Jadi memang saya kira kalau Magung ini cara menempuhnya kan berarti memang begitu ada posisi yang sesuai dengan kemampuan ya, kompetensi Om Agung, langsung apply kan gitu ya. Iya.
Itu ya? kalau yang di Santos ya. Santos, oke. Nah, waktu saya pindah ke sini di Halliburton itu waktu itu belum ada posisi waktu itu. Terus Belum kan ada. ada option kan ada opsi di Ini penting websitenya untuk submit CV kan, submit CV. Oh, itu menarik juga Kalau ya. ada posisi akan dia kan pasti sampai sekarang kelihatan juga masih ada kan model kayak gitu kan. Misalnya nggak ada lowongan, terus dia ada option di sana, klik button upload CV. Nah, waktu itu yang saya lakukan. Oh, oke. Itu menarik sebenarnya. Kemudian iya betul, dan itu saya juga waktu saya dapat panggilan telepon itu pas persis waktu kayak Lebaran kemarin, saya mudik dari Jakarta, terus ada telepon, dia bilang bisa bicara dengan Agung Kuswiranto, kasarnya seperti itulah. Saya dapat CV Anda dari Houston, dia bilang, dan ini ada posisi untuk di Norway. Saya lihat CV kamu ada beberapa poin yang match dengan job opening. Terus dia bilang, kamu bersedia nggak untuk interview? Waktu itu lewat Skype. Oh iya, lewat Skype dulu ya. Ya, ya. waktu itu kan cari 2007. Internet kan nggak seperti sekarang kan. Iya. Menurut kan kalau di Indonesia kan. Harus cari warnet segala macam kan. Ya, masih jauh. Betul. Dan akhirnya ada interview 2 kali, kemudian mereka bilang oke, kita kirim offer, terus dia urus visanya ke kedutaan Norway. Nah, pas waktu ngurus itu tiba-tiba dia nelpon lagi, kita butuh urgent di UK, kalau kamu bersedia lebih percepat gitu. Dan akhirnya kita withdraw aplikasi yang di Norway, terus apply buat di UK. Waktu itu ngurus visa juga masih gampang zaman itu kan, sebelum 2008 kan. Yeah. Terus dapat dalam waktu 2 minggu dapat visa, terus dia bilang oke, kamu harus resign dari perusahaan kamu, dan semuanya kita urus. Terus ya udah, akhirnya itu saya masih ada cuti kalau nggak salah seminggu, kalau nggak salah di lama di Eldosa. Waktu itu saya ngambil cuti, terus pamitan balik lagi ke Jakarta, bawa tas 1 koper itu, benar-benar literally 1 koper, pergi ke kota yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, dan saya belum pernah ke sini juga sebelumnya. Jadi ya kayak istilahnya one way ticket, you take it or you leave it. Hanya kesempatan belum tentu datang 2 kali kan. Saya ambil. Oke. Iya. Oke, saya kira menarik ya cerita dari Om Agung ini ya. Kita ini saya coba membatasi waktu ngobrolnya Om Agung. Ya, boleh. Nah, dan harus pesan dari Om Agung ke adik-adik SMA ini gimana nih? Supaya mereka bisa confident ya. Misalnya kalau yang pinter gimana ya, yang sedang-sedang gimana, yang kurang gimana. Kalau Agung kan ngaku sedang-sedang gitu. Om Ada kemarin ngaku sedang-sedang juga. Iya, soalnya di waktu SMA saya lebih cenderung ke sedang-sedang atau mungkin sengaja sedang ya. Begitulah. Terus bergaulnya juga nggak banyak dengan orang-orang yang pintar ya. Bergaulnya lebih ya di SMA saya hampir semua ini kenal lah ya. Betul. Jadi ya seperti itu ya, sedang-sedang. Jadi pesannya mungkin yang pertama ya, selalu open mind. Open mind ya. Ya, menurut saya itu penting ya, open mind pokoknya jangan isolated dengan sesuatu yang kita tidak suka, sesuatu yang terus kita batasi. Kita harus open mind ke semua, karena mungkin opportunity bisa dari segala macam, bisa dari segala penjuru. Kemudian yang kedua, never give up, jangan pernah menyerah. Mungkin yang belum Anda dapatkan sekarang belum tentu Anda akan dapatkan nanti, karena pada dasarnya tidaklah penting
kapan kamu akan mencapainya, as long kamu ada di garis finish itu kan penting. Betul, betul. Mungkin saat ini saya masih 100 meter atau 200 meter dari, kalau ibarat kita lari ya, misalnya kita maraton itu masih berapa kilo dari sana, dan orang-orang di sana tenang aja, mungkin pada saat itu bukan waktu Anda, tapi yang penting Anda akan mencapai ke sana, dan jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, karena opportunity itu selalu ada, dan jangan membatasi diri sendiri bahwa kita nggak bisa di sana, orang lebih hebat dari saya. Harus dibuang pikiran-pikiran itu, karena pada dasarnya masa depan kita itu tidak tergantung pada negara atau pada dari mana Anda berlulus, alma mater Anda, atau even dari mana, di mana negara Anda berada atau Anda tinggal, tapi tergantung pada diri kita sendiri, dan tentunya dari Tuhan. Ya, saya kira yang terakhir mungkin, ya, yang terakhir ini mungkin guyon aja ya. Terakhir, kalau Anda sudah mendapatkan pekerjaan itu, mendapat pekerjaan yang inginkan, karir yang inginkan, ingat satu hal, bahwa kerja hanyalah selingan untuk menunggu datangnya waktu sholat. Itu dia, betul sekali. Kalau di Islam kan memang harus mengakui, ya bukan harus ya, memang tugas kita kan mengakui satu Tuhan kan, tauhid kan. Betul. Ini serius ini kan. Yang lain-lain itu ibadah, selingan. Iya. Ya alhamdulillah, ini baru kali ini saya mendengarkan yang terakhir ini, sangat menarik ya, juga mengingatkan kepada kita semua ya, bahwa selain usaha itu selalu berdoa ya, karena ya betul. Ya. Apa yang kita upayakan itu kalau memang menjadi dikabulkan sama Allah kan, ya itulah ya rezekinya. Ya, betul. Dan itu ya, saya kira sekarang ini rezekinya Mas Agung ya di oil and gas dan mungkin energy transition, dan saya doakan semoga karirnya tetap bagus ya, Om Agung. Amin. Dengan situasi perkembangan adaptasi energi dari energi migas sampai ke energi yang dan terbukti memang sudah bisa beradaptasi, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik lah bagi perusahaan, maupun juga memberikan kebanggaan juga bagi SMA Negeri 1 Pati, keluarga, terutamanya keluarga SMA Negeri 1 Pati, dan juga tentunya Undip saya kira juga pasti berbangga punya salah satu lulusannya yang bekerja di luar negeri ya. Begitu Om. Amin. Siap. Nah saya kira untuk sementara gitu dulu. Terima kasih banyak atas waktunya ini. Terima kasih kesempatannya Om Nunung. Di sana jam berapa nih Om? Ini 3:30 sore. 3:30 ya, siap. Ya, alhamdulillah ini kita di sini udah jam berapa nih? Jam 9.30-an ya, 9.32 ya. Ya kira-kira itu Om Agung, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Mungkin dengan yang lainnya juga, mungkin dengan Om Agung satunya nih. Iya. Oke. Mungkin salah satu yang ya begitulah, nanti bisa dengar langsung. Iya, saya pikir Om Agung ini menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman atau adik-adik ya yang lain, karena ini ya orang Pati ini memang merantau, dan sanggup merantau nggak cuma ke Jakarta, sampai ke Scotland. Dan semoga bisa menjadi inspirasi buat mereka yang sekolahnya nggak pinter pada waktu itu. Tenang aja, masa depan Anda bukan sekarang tapi nanti. Mantap. Oke, Om Agung, terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama Mas Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.